Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu penolongku, Kau setia, yang selalu setia bersamaku. Dan kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami berserah kepadamu. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, sungguh ku berserah. Kuasa-Mu terlebih besar, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong
bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya buat Allah. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu Tuhan. Untuk selamanya kami berserah di dalam kekuatan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan Allah kemenangan kita menyatakan. Akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku.
Kami mau percaya Tuhan. Name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Alam semesta tunduk pada namamu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Bumi dan Tuhan. surga, Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan Maka Hosana, 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 layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. sebab tidak ada nama lain selain nama Yesus, yang kepadanya setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Hosana, Hosana.
sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang
Shalom Aleihim. Apa kabar Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan? Hari ini hari yang luar biasa. Hari yang Tuhan jadikan bagi kita untuk dapat memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita undang keluarga kita, anak istri kita, suami kita. Kita akan ada dalam hadirat Tuhan. Sebab di dalam hadirat Tuhan, Tuhan sediakan berkat-berkat yang akan mengalir bagi setiap kita. Kita akan tundukkan kepala, awal ibadah kita dengan doa. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, segenap umat-Mu. Di pagi yang indah ini Tuhan kami menghampiri tahta-Mu. Kami rindu merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu masuk dalam hadirat-Mu Roh Kudus. Penuhi kami, penuhi kami. Kami tahu Tuhan, meskipun kami tidak dapat berkumpul di gereja-Mu tempat ini seperti biasanya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tak terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau adalah Allah Alfa dan Omega Tuhan. Kau adalah Allah yang senantiasa ada di samping kami. Kau akan memberkati kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami siap Tuhan untuk mengawali ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adalah sungguh layak dan sepantasnya jika kita senantiasa menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan, ya sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Ya Allah yang telah mati bagi kita, ya Allah yang juga bangkit bagi kita, ya Allah penyelamat kita. Oh Tuhan, Kau sungguh baik. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan,
Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Mari kita bersorak, kemenangan kita hanya dari Tuhan kita. Kita diberi kuasa untuk mengalahkan segala kuasa-kuasa jahat lainnya. Ku diberi kuasa bagi Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kuasa Tuhan itu diberikan bagi kita. Janjinya berkata bahwa kasih Tuhan tak akan pernah habis-habis dalam kehidupan kita. Apapun kondisi kita saat ini, mungkin kita dalam musim yang berat, kita ada dalam kelemahan kita, yakinlah bahwa kasih Tuhan tak akan pernah layu dalam kehidupan kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas
dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, waktu selanjutnya saya serahkan pada hamba-Nya. Dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur, karena Engkau Allah yang hadir di dalam kehidupan kami, mengajari kami, membimbing kami, mendidik kami di dalam kebenaran, sehingga kami umat-umat Tuhan menjadi layak hidup dan berkenan di hadapan Allah. Tuhan, terima kasih buat anak-anak Tuhan yang melayani pada ibadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati para pemain musik, Tuhan memberkati WL dan singer. Dan sebentar lagi firman-Mu akan hamba-Mu sampaikan. Dengan kesederhanaan hamba-Mu ini Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu dan pakai hamba-Mu. Semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali.
Shalom Aleichem. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan saya ambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita siapkan bersama-sama tentang firman Allah ini. Hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau dia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari Kamis beberapa hari yang lalu kita merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pada waktu itu Tuhan bersama-sama dengan muridnya dan berkata di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang keempat, sebelum Tuhan Yesus diangkat ke surga, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Di dalam perjanjian lama, Allah Bapa adalah pribadi yang selalu menyatakan dirinya melalui para nabi. Kemudian di dalam perjanjian baru selama 33 tahun, Tuhan Yesus yaitu pribadi yang menyatakan diri sebagai manusia untuk menggenapi rencana Allah melalui nubuatan para nabi. Tetapi sesudah Yesus terangkat ke surga, sejak saat itu yaitu pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal yaitu Roh Kudus yang selalu aktif menyatakan dirinya kepada orang-orang yang dikasihinya, kepada orang-orang yang percaya, kepada orang yang selalu menanti-nantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Jadi inilah sebuah masa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi bahwa Allah akan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada setiap manusia, kepada setiap orang percaya, baik laki-laki maupun perempuan, baik besar maupun kecil, muda dan tua. Kalau di dalam perjanjian lama Allah berbicara melalui para nabi, tetapi di dalam perjanjian baru melalui Tuhan Yesus Kristus, Allah berbicara secara langsung kepada umatnya, sekalipun dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi sekarang Roh Kudus berbicara kepada setiap orang percaya secara langsung dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Puji Tuhan. Saat ini kita hidup di dalam masa yang jauh lebih baik, jauh lebih luar biasa, di mana suatu masa yang dinanti-nantikan oleh para pendahulu kita, yaitu suatu masa di mana Roh Allah mau bersemayam di dalam diri kita. Itulah pribadi Roh Kudus yang luar biasa. Jadi seharusnya kita hidup sebagai manusia Allah yang penuh dengan kuasa Allah yang tidak terbatas lagi. Sehingga kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di muka bumi ini. Namun sayangnya kebanyakan orang Kristen tidak menyadari kesempatan yang luar biasa itu. Sehingga mereka tidak tahu betapa berharganya Roh Kudus itu bagi kehidupan orang percaya.
Artinya, ketika kita tidak menyadari betapa pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya, maka seseorang itu tidak akan menghargai Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus itu penting, maka kita akan selalu menghargai Roh Kudus. Waktu Bapak Ibu mendengar kata Roh Kudus, seberapa besarkah lonjakan roh yang kau rasakan? Apakah seperti Yohanes Pembaptis ketika ketemu dengan Tuhan Yesus pada saat masih berada di dalam kandungan ibunya? Alkitab mencatat di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-14 bahwa bayi Yohanes itu melonjak dan dari dalam rahim ibunya seolah-olah ada hubungan yang sangat mendalam. Dan saat ini, adakah lonjakan yang sedemikian yang Bapak Ibu rasakan ketika mendengar kata Roh Kudus? Atau itu hanya suatu kata-kata yang biasa? Atau itu merupakan suatu perkataan yang lazim buat Bapak Ibu? Atau itu hanya merupakan suatu kata omong kosong saja? Kata ini hanyalah orang Kristen yang mengerti betapa pentingnya memiliki hubungan dengan Roh Kudus secara pribadi untuk mengalami kuasa kebangkitan yang luar biasa itu. Ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang masuk di dalam rencana Tuhan. Hanya bisa dipahami orang-orang yang punya kedekatan, yang punya hubungan intim dengan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada 4 penyebab mengapa saya harus menghargai Roh Kudus. Mengapa kita semua harus menghargai Roh Kudus. Yang pertama, bahwa sesungguhnya kita semua perlu Roh Kudus. Kita semua perlu Roh Kudus. Setiap orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita semuanya butuh Roh Kudus. Kita sangat perlu apa yang kita nanti-nantikan selama ini, yaitu penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Agar kehidupan kerohanian kita tidak menjadi kering, tidak menjadi layu, dan kita akan binasa. Ini merupakan suatu pengalaman pribadi saya. Ketika saya sedang mengalami krisis ekonomi, bahkan untuk makan saja saya sangat mengalami kesulitan. Apalagi untuk biaya anak saya sekolah. Pekerjaan tidak punya sedangkan usia saya sudah 50 tahun. Untuk bekerja kepada orang lain sudah terlalu tua. Kemudian saya mengambil keputusan yang menurut saya paling benar. Dan tanpa melibatkan Roh Kudus. Saya selalu melakukan apa yang bisa saya lakukan. Saya berdagang apa yang bisa saya jual. Tetapi apa yang saya lakukan itu menjadi sia-sia. Semuanya berjalan tanpa suatu pengharapan. Semuanya berakhir dengan sangat menyedihkan. Tetapi akhirnya saya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dengan berdoa dan berpuasa selama kurang lebih 4 tahun. Tahun yang pertama, istri saya mendapatkan pekerjaan. Tahun yang kedua, saya juga dipercaya oleh perusahaan untuk mengelolanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu itu kalau ada masalah, saya selalu mencari cara yang menurut saya terbaik, yang menurut saya paling benar. Tetapi sekarang, setiap saya menghadapi masalah, saya merasa ada pribadi yang siap menolong saya. Dan dia sungguh-sungguh menolong saya, yaitu Roh Kudus. Dan mari kita beritahu teman kita, sahabat kita, orang-orang yang kita cintai. Dan mari kita katakan kepadanya, ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus. Jangan khawatir, jangan cemas. Dia tetap setia. Dia tetap setia. Kemudian yang kedua,
Betapa tinggi dan terhormatnya Roh Kudus. Roh Kudus itu sangat terhormat. Roh Kudus itu sangat tinggi buat kehidupan saya. Manusia selalu menghargai seseorang ketika dia menyadari bahwa orang tersebut lebih tinggi dari dirinya tentang jabatan, tentang pendidikan, tentang strata sosial. Kita selalu menghargainya berlebihan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pasti kita semuanya kenal siapa Bob Sadino. Dia adalah pengusaha sukses, namun berpenampilan sangat sederhana yang jauh dari kesan mewah, walaupun dia adalah bos besar. Dalam balutan kemeja kotak-kotak longgar dan celana pendek, itu pun tidak bermerek. Itu yang selalu dikenakan oleh Bob Sadino. Bagi orang yang tidak kenal dengan dia, ketika ketemu di pasar atau di tempat-tempat keramaian, tentunya tidak ada seorang pun yang menghormati karena dengan cara penampilan yang sederhana. Namun ketika mereka tahu bahwa dia adalah bos besar, pastilah mereka akan menghormatinya. Begitu juga dengan Roh Kudus. Seandainya saat itu juga mata rohani kita terbuka, betapa tingginya dan terhormatnya Roh Kudus, saya percaya sikap kita akan langsung berubah. Penghargaan Anda terhadap Roh Kudus akan berubah. Cara Anda memuji Tuhan juga akan berubah. Kerinduan saudara untuk dekat dengan Roh Kudus juga akan berubah. Setiap tindakan dan perilaku saudara akan selalu menghargai bahwa di dalam kehidupan saudara selalu ada Roh Kudus. Yang ketiga, kita semuanya adalah orang-orang yang berutang banyak pada Roh Kudus. Mari kita baca bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus adalah orang yang telah menyadari bahwa dia berutang banyak kepada Tuhan. Sampai-sampai ia menyebut dirinya sendiri sebagai yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut sebagai rasul karena ia telah menganiaya jemaat Tuhan. Dia menjebloskan banyak orang percaya ke dalam penjara. Dia mengejar dan menganiayanya, bahkan membinasakan. Itulah masa lalu Rasul Paulus. Akan tetapi karena kasih karunia Allah yang begitu besar, maka Allah tidak menghukum dia, tetapi Allah mengampuninya. Dan bahkan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Itulah sebabnya Paulus menyadari bahwa dia adalah orang yang sangat berutang besar kepada Roh Kudus. Demikian juga kehidupan saya. Saya adalah orang yang paling berutang banyak kepada Roh Kudus. Saya akan baca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya adalah dari keluarga yang belum percaya kepada Tuhan. Oleh karena keselamatan yang dianugerahkan kepada saya, maka sebagaimana saya ada hari ini. Kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena Roh Kudus, saya tidak berdiri di tempat ini. Itu semuanya karena Tuhan. Kalau saya boleh melayani gereja Tuhan di tempat ini, itu adalah anugerah. Oleh sebab itu, saya tetap selalu berdoa agar keluarga saya
boleh menerima keselamatan yang dari Tuhan. Karena tidak ada satupun ilah yang sanggup membawa orang kepada suatu pertobatan kalau tidak melalui Roh Kudus. Jadi kita semua layak bersyukur. Kita semua mengucap syukur kepada Tuhan karena Roh Kudus telah menginsafkan kita semuanya untuk mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah juru selamat. Itu semuanya karena Roh Kudus. Yang keempat, yang terakhir, kita cinta Roh Kudus. Saya sangat mencintai Roh Kudus. Pada waktu pertama kali saya ketemu dengan istri saya, mulanya biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Namun ketika saya punya kepentingan dengan dia, saya mencarinya dan ingin tahu tentang dia lebih dekat lagi. Mulailah saya melakukan PDKT. Lama-kelamaan ada sesuatu yang menarik dari dia. Mulai dari rambutnya, sikap penampilannya, dan yang lain. Sangat menarik dan memikat hati saya. Dan setelah dekat, kita bisa saling kenal, saling mengerti, dan saling memahami. Dan akhirnya saling mencintai sampai hari ini. Demikian juga hubungan saya dengan Roh Kudus. Saat saya jauh dari dia, saya merasa biasa-biasa saja. Tidak ada sesuatu yang istimewa. Pelayanan biasa saja, berdoa biasa saja, menyembah Tuhan juga biasa saja. Akan tetapi ketika saya dekat dengan Roh Kudus, saya merasakan perasaan cinta saya kepada Roh Kudus itu semakin hari semakin luar biasa. Yang menjadi pertanyaan buat kita semuanya pada pagi hari ini adalah, apakah saudara juga memiliki perasaan yang sama? Yaitu mencintai Roh Kudus seperti apa yang saya rasakan. Atau selama ini kita jadikan Roh Kudus sebagai security saja. Ketika kita membutuhkan, kita panggil Roh Kudus. Apakah Roh Kudus kita jadikan sebagai penolong saja? Kita tidak mencintainya, kita hanya memanggilnya, kita perlu Roh Kudus ketika kita membutuhkan saja. Mari mulai saat ini pada kesempatan yang termanis kita membuka hati kita, undang dia untuk masuk di dalam hati kita dan meminta dia untuk menarik kita mendekat kepadanya. Karena hanya Roh Kudus saja yang sanggup menarik kita untuk mendekat kepada Tuhan. Pesan daripada firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita jadikan Roh Kudus pribadi yang paling berarti di dalam hidup kita. Dan mari kita prioritaskan hubungan kita dengan Roh Kudus lebih dari segalanya. Dia adalah segalanya di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa yang baik, pada pagi hari ini hamba-Mu telah berhenti menyampaikan pemberitaan firman Allah. Dan hamba-Mu menyerahkan setiap firman yang telah hamba-Mu sampaikan kepada Roh Kudus. Agar Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan orang-orang percaya. Agar Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan kita semuanya. Sehingga kita diubah, kita mengerti dan memahami betapa pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sungguh kita perlu dia. Sungguh kita harus mencintai dia. Karena dia adalah penolong satu-satunya. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang tetap setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan. Tetapi biarlah Roh Kudus terus bekerja. Roh Kudus terus bekerja. Terus menjamah setiap umat-umat Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada hambanya.
Puji Tuhan. Salam alaihim Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Gimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan baik, sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya. Saya harap kita semuanya juga diberkati oleh karena firman Tuhan saat pagi hari ini. Puji Tuhan, terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan kepada WL Singer, pemain musik yang sudah membawa kita untuk boleh masuk di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih juga buat kru multimedia yang sudah melaksanakan tugas dengan baik sehingga ibadah kita boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih juga untuk segenap sidang jemaat Allah yang sudah bersama-sama mengikuti ibadah raya saat pagi hari ini di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap semangat, tetap taat dengan peraturan yang ada, tetap kita bangun mezbah keluarga kita di rumah masing-masing. Percayalah, masa pandemi ini akan segera berlalu dan kita akan bisa berkumpul bersama-sama memuji, menyembah dan mengagungkan nama Tuhan di gereja kita ya. Puji Tuhan, saat pagi hari ini saya akan memberi pengumuman untuk seminggu ke depan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita akan tetap bergabung di dalam jam doa 10 hari pencurahan Roh Kudus ini setiap jam 7 malam. Setiap kita seluruh sidang jemaat GSI Air Hidup Ponorogo akan bergabung berdoa di rumah masing-masing. Kita akan rasakan lawatan Tuhan. Percayalah, Allah kita Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Allah senantiasa memberkati saudara-saudaraku semua. Puji Tuhan, saat-saat seperti ini kita diberi kesempatan untuk boleh bersama-sama membangun mezbah pribadi, membangun mezbah keluarga, pergunakan waktu ini sebaik mungkin. Dan percayalah, sekali lagi Roh Kudus akan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya bersyukur buat hari ini karena ibadah kita boleh terlaksana dengan baik. Kita akan datang kepada Tuhan sekali lagi mengucap syukur kepada Tuhan, berdoa bersama-sama. Kita minta kuasa Tuhan memberkati setiap kita karena ibadah kita sudah jalan selesai dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat pagi hari ini Tuhan, hati kami diliputi sukacita yang besar sebab Tuhan yang sudah menolong kami, memberkati kami dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah kami. Terima kasih buat puji-pujian yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah melalui pencurahan Roh Kudus, kami semuanya Tuhan diberkati. Hari-hari kami, pengiringan kami kepada Tuhan semakin hari boleh semakin setia dan kami akan mengalami Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami perlu Engkau. Itu sebabnya Tuhan memberkati setiap kami, keluarga besar GSI Air Hidup Ponorogo, memberkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah boleh bersama-sama mengikuti ibadah kami saat pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus juga Engkau curahkan bagi mereka semuanya. Terima kasih Bapa, kami perlu Engkau. Kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Itu sebabnya saat pada pagi hari ini, tumpangkanlah kedua belah tangan-Mu Tuhan untuk memberkati kami. Karena kami tahu Tuhan, di tangan kanan Tuhan ada umur panjang, kesehatan, kekuatan. Di tangan kiri Tuhan ada kekayaan dan kehormatan. Lakukanlah itu bagi kami saat pagi hari ini kami memerlukannya. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau sudah melakukannya bagi kami.
Dan mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berdoa seperti yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan sekarang Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Dan biarlah kita semuanya yang diberkati Tuhan akan berkata amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Semangat sepanjang minggu yang akan kita lalui, dan biarlah bersama Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang indah. Saya serahkan kepada Bapak David yang akan melanjutkan pengumuman pagi hari. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Mari, saat ini mungkin liburan, tapi sesuai anjuran pemerintah dan juga keamanan dan kebaikan kita masing-masing, lebih baik kita tidak bepergian kemana-mana. Kita tetap di rumah saja, demi kesehatan kita, demi keselamatan kita. Untuk Bapak dan Ibu yang terbeban untuk memberikan persembahan, gereja akan dibuka mulai sekarang sampai pukul 10 nanti siang. Selain itu persembahan juga dapat disampaikan melalui rekening, melalui transfer di rekening Danamon kita atas nama Ibu Bendahara. Selain itu jika Bapak Ibu berkenan, Bapak Ibu juga dapat memberikan persembahan dengan menghubungi pastori atau Bapak Ibu Diaken, dan nanti akan diambil di rumah Bapak Ibu Saudara. Itu sekian pengumuman dari saya. Kita akan nyanyikan lagu Berkat Anak Cucu. Itu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, tiada yang mustahil bagi orang percaya, tiada yang mustahil. Bagi siapa Bapak Ibu? Bagi orang percaya. Puji Tuhan, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.